Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Ortus 8 Hyperblast versus 910 Futo. I've been looking for a way from this town. And you're too far away to help me now. So I'm counting down the days to get out. 'Cause I need to learn to forget everything that drags me down. I need to focus everything inside me now. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa video ini tidak disponsori oleh pihak manapun. Jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Dalam video ini saya nggak akan lagi ngobrolin masalah fitur-fitur yang ada dalam kedua sepatu ini karena sebenarnya udah pernah saya bahas keduanya. Jadi kalau penasaran langsung ke video-video tersebut aja, untuk linknya saya kasih di bawah. Tapi dalam video ini saya akan lebih membandingkan head to head kedua sepatu ini. Kenapa saya bandingkan kedua sepatu ini? Karena kedua sepatu ini merupakan sepatu yang bisa dibilang diplot untuk easy recovery run karena memang jauh lebih nyaman dibandingkan seri-seri yang lain di masing-masing brand. Langsung kita bandingkan mulai dari beratnya terlebih dahulu. Untuk Hyperblast saya kasih poin 6, sedangkan untuk 910 Futo saya kasih poin 6,5. Karena setelah saya timbang manual untuk Hyperblast di ukuran saya 42 ada di 290-an gram. Sedangkan untuk 910 Futo setelah saya timbang manual di ukuran saya 42 juga dia ada di 280-an gram. Yang mana jaraknya 10 gram untuk Futo lebih ringan dibandingkan dengan Hyperblast. Lanjut ke uppernya, kita bandingin uppernya kedua sepatu ini. Untuk Hyperblast saya kasih poin 8,5, sedangkan untuk 910 Futo saya kasih poin 7. Kalau saya pribadi seneng banget sama material upper dari Hyperblast ini, kelihatan banget premium dan dia nyaman banget, lembut banget dan pokoknya kelihatan sepatu mahal lah untuk uppernya. Mungkin teman-teman yang udah lihat review saya di first run pakai sepatu ini, saya seneng banget sama uppernya. Kemudian untuk material dari 910 Futo ini dia pakai knit ya. Dia pakai knit, sebenarnya knit itu bisa nyaman sih. Cuman mungkin masih belum maksimal aja knit yang ada di 910 Futo ini. Bukan berarti jelek, saya masih kasih poin 7, bukan fail sih. Jadi ya masih bisa dipertimbangkan dan masih bisa dipakai. Untuk breathable uppernya, untuk Hyperblast saya kasih poin 7,5, sedangkan untuk 910 Futo saya kasih poin 6,5. Jadi untuk Hyperblast itu dia lebih banyak rongganya ya. Jadi sirkulasinya nggak adem banget, enggak sih. Cuman tetap enak, tetap nyaman, tetap bisa masuk untuk udaranya. Jadi pada saat kita berlari agak lama itu nggak kerasa panas. Sedangkan untuk 910 Futo ini sebenarnya juga nggak panas-panas amat sih. Cuman kalau knit memang kecenderungannya nggak terlalu breathable, nggak se-breathable mesh seperti yang ada di Hyperblast. Jadi ya nggak bakal bisa seadem Hyperblast lah. Berikutnya untuk upper fit, untuk Hyperblast saya kasih poin 7, sedangkan untuk 910 Futo saya kasih poin 7,5. Sebenarnya untuk Hyperblast saya senang juga sih. Dia nggak jelek-jelek juga, untuk upper fitnya mantap juga. Mungkin trouble-nya hanya di heel counternya yang sedikit nggak safe, nggak yang longgar banget, nggak sih. Cuman kalau dibandingkan dengan 910 Futo, dia upper fitnya menurut saya lebih baik, walaupun nggak jauh-jauh amat bedanya. Dia lebih memeluk karena bahannya juga knit ya, jadi lebih mengcover kaki kita, lebih kayak memeluk kaki kita dengan baik sih. Dan untuk heel counternya bekerja lebih baik dibandingkan dengan heel counter yang ada di Hyperblast. Lanjut ke durability uppernya, jadi ketahanan uppernya saya rasa sama-sama poin 7 ya, karena nggak tahu kenapa saya yakin kalau misalnya Futo udah 100 km, jadi sudah kelihatan banget dia durable-nya. Untuk Hyperblast juga saya rasa bisa bertahan sama baiknya dengan 910 Futo. 910 Futo hanya kayak knitnya itu ya karena knit wajar ya. Jadi dia agak berbulu sedikit gitu. Jadi kayak ada serat-seratnya yang keluar sedikit, tapi sama sekali nggak kelihatan kalau kita tidak memperhatikan ya. Jadi pada saat kita memperhatikan aja baru kelihatan, dan itu nggak mempengaruhi rasa sepatu ini pada saat kita pakai berlari sih. Dan untuk upper dari Hyperblast juga
saya rasa bakal durable sama baiknya dengan 910 Photo. Lanjut ke midsole-nya, untuk cushion daripada kedua sepatu ini, untuk Hyperblast saya kasih poin 9, sedangkan cushion di 910 Photo saya kasih poin 7. Poin 7 itu bukan fail, masih masuk atau masih enak juga untuk dipakai lari, tapi kalau dibandingkan dengan Hyperblast masih agak jauh ya, karena setelah saya ukur manual dengan durometer, untuk Hyperblast itu ada di angka 23-an. Itu rendah banget. Sedangkan untuk 910 Photo masih ada di atas 30-an. Cuman karena dia stack height-nya tinggi, jadi pada saat kita pakai, feel ride-nya juga masih nyaman dan empuk banget. Kalau urusan empuk-empukan ya tetap Hyperblast jauh lebih unggul dibandingkan dengan 910 Photo. Makanya poinnya juga agak jauh ya. Berikutnya untuk stability, untuk Hyperblast saya kasih poin 6, sedangkan untuk 910 Photo saya kasih poin 7. Jadi ya bisa dibilang kalau misalnya dia cushion, dia empuk, pasti untuk stability-nya bakal nggak terlalu bagus. Dan di sepatu ini juga memang bisa dibilang masih kurang banget untuk stability. Dan itu adalah hal yang wajar. Jadi nggak bisa kita stabil tapi juga empuk. Ada sih, tapi itu sangat jarang banget. Dan biasanya juga sepatu yang bisa dibilang harganya sangat mahal dan biasanya ada carbon plate-nya juga. Tapi kalau 910 Photo lebih stabil dibandingkan dengan Hyperblast, cuman bukan yang stabil banget. Jadi masih masuk kategori biasa aja lah untuk stabilnya, karena dia juga stack height-nya tinggi. Lanjut untuk midsole responsiveness. Jadi untuk Hyperblast saya kasih poin 6,5, sedangkan untuk Photo saya kasih poin 7. Untuk Hyperblast itu pada saat kita berlari itu kan empuk banget. Jadi kaki kita kayak tenggelam gitu. Pada saat kita mau melangkah, otomatis memerlukan tenaga yang lebih ekstra. Jadi dibandingkan dengan kalau misalnya dia nggak terlalu empuk. Jadi pada saat kita toe off itu kayak jadi begini. Kemudian kan kita mendarat tuh. Nah, terbangnya sepatu atau melangkahnya kaki kita itu namanya toe off, itu membutuhkan tenaga yang ekstra. Jadi midsole-nya ya wajar karena dia empuk, jadi toe off-nya perlu tenaga ekstra, sehingga bisa dibilang responsifnya nggak terlalu seresponsif Photo, yang mana kalau Photo dia lebih sedikit lebih keras dibandingkan dengan Hyperblast ya. Jadi toe off-nya better, responsifnya better, cuman nggak bisa dibilang bagus juga karena dia memang sepatu yang dibilang lebih ke kenyamanan dibandingkan dengan responsif midsole-nya. Jadi nggak terlalu jauh sih bedanya sebenarnya dari kedua sepatu ini. Lanjut kita bahas outsole-nya. Untuk traksinya terlebih dahulu atau gigitnya dia di aspal gitu ya, gigitnya dia di jalan, saya bakal kasih poin Hyperblast ini 7, dan untuk Photo juga 7, sama-sama bagusnya, sama seimbang, karena walaupun berbeda patternnya, tapi cara kerjanya juga bisa dibilang sama-sama baik ya. Untuk rubbernya sendiri, dia nggak full length atau ada di beberapa tempat aja, di placementnya tertentu aja. Dan kalau teman-teman perhatikan ini mirip-mirip ya. Maksudnya cuma di bagian atas dan di bagian bawah, di bagian belakang gitu ya. Jadi sama patternnya. Memang itu yang cukup efektif karena kalau full length bakal kerasa berat banget sepatunya. Berikutnya untuk durability-nya, kalau teman-teman lihat dia lebih tebal Photo sih untuk rubbernya yang berwarna biru ini. Jadi bisa dibilang untuk durable dari outsole-nya bakal lebih bagus Photo dibandingkan dengan Hyperblast. Bahkan karena cukup keras untuk outsole-nya yang berwarna biru ini, dia 100 km kayak nggak ada yang terkikis yang signifikan sih, jadi bakal kerasa awet banget. Dan sama aja sih sebenarnya untuk rubbernya Hyperblast ini juga mantep banget, cuman dia nggak setebel 910 Photo yang tadi, jadi untuk durability-nya Photo lebih baik. Lanjut ke harganya. Untuk harganya Hyperblast saya kasih poin 7,5, sedangkan untuk Photo saya kasih poin 8. Jadi untuk harganya sendiri Hyperblast ini sekitar 450-an ya, 449 saya dapatnya. Sedangkan untuk Photo ini saya cek terakhir ada 380-an, jadi intinya di bawah 400 gitu ya. Jadi lebih murah sedikit dibandingkan dengan Hyperblast. Bisa dibilang jaraknya sekitar 50 ribuan lah. Jadi walaupun nggak jauh, tapi tetap aja Photo lebih murah dibandingkan dengan Hyperblast. Kesimpulannya, untuk kedua sepatu ini bagus yang mana dong? Kalau menurut saya sih nggak bisa seperti itu ya, tapi lebih ke arah mana yang ingin teman-teman dapatkan. Seperti kalau misalnya menang empuk-empukannya, menang mana bang? Ya menang Hyperblast. Kalau umurnya yang panjang, yang awet, menang mana bang? Ya menang yang Photo gitu ya. Jadi tergantung teman-teman milihnya dari segi apa, melihat sepatu itu kebutuhannya seperti apa. Tergantung kebutuhan dari
teman-teman sekalian. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari kedua sepatu ini. Teman-teman boleh nggak setuju ya kalau misalnya pendapat saya tadi tidak sesuai dengan apa yang teman-teman rasakan dengan kedua sepatu ini. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.